Hari ini, mari kita luangkan waktu untuk menyelidiki firman Tuhan dengan khotbah berjudul, Gereja Tuhan yang dibangun di atas dasar para rasul. Gereja Tuhan kita telah dibangun oleh Yesus dan dikembangkan banyak oleh para rasul. Kemudian, sekitar abad keempat, hari Sabat dan Paskah menghilang, dan peraturan menyembah Tuhan secara bertahap berubah menjadi peraturan agama pagan. Karena tidak ada terang waktu itu, zaman itu disebut zaman kegelapan dalam sejarah gereja. Setelah zaman kegelapan yang panjang, Kristus Ahn-sang-hong datang ke bumi ini pada tahun 1918 untuk menyelamatkan anak-anaknya. Pada tahun 1948, pada usia 30, dia memulai pekerjaan Injil di zaman Roh Kudus seperti yang dinubuatkan. Ketika ranting pohon ara melembut dan mulai bertunas, ketahuilah bahwa anak manusia sudah di ambang pintu. Pada tahun 1985, tahun ke-37 dari nubuat Daud, dia menyelesaikan tahta Daud dan naik ke sorga. 4 tahun sebelum kenaikannya, melalui sebuah artikel yang diterbitkan di Surat Kabar Agama Mingguan, Bapak Ahn-sang-hong menubuatkan bahwa Kristus yang datang kedua kali harus menyelesaikan 37 tahun pelayanan Injil dan mengalami kematian jasmani. Dan 4 tahun kemudian, dia meninggal dunia menurut nubuat. Menurut nubuat Alkitab, siapa yang diciptakan ketika Adam tertidur nyenyak? Hawa diciptakan. Seperti yang dinubuatkan, Bapa mengajar anak-anaknya tentang Ibu Sorgawi, dan menyadarkan mereka akan keberadaannya. Dia menulis, Elisa mengikuti Elia, Yosua mengikuti Musa, Petrus mengikuti Yesus, dan aku mengikuti Ibu. Dengan demikian, dia mencatat isi ini dengan tulisan tangannya sendiri di buku catatan, meninggalkan ajaran yang berharga kepada anak-anaknya. Setelah itu, para anggota gereja Tuhan dengan tekun berjalan di jalan Injil selama sekitar 40 tahun, di bawah bimbingan dan kepemimpinan Ibu Sorgawi. Meskipun kita adalah anak-anak Tuhan, Tuhan berkata pasti akan ada hari-hari kesedihan. Terkadang, kita dihina, difitnah, dan dicela oleh orang-orang. Tetapi Alkitab berisi nubuat dan ajaran bahwa Tuhan pasti akan memberi kita hari sukacita, kemuliaan, dan kegembiraan pada akhirnya. Bapa datang ke bumi ini, dan pada tahun 1964, dia memulihkan nama gereja, persis seperti yang tertulis dalam Alkitab. Dengan demikian, gereja Tuhan telah dibangun. Di bawah bimbingan dan kepemimpinan Bapa Sorgawi dan Ibu Sorgawi, Injil diberitakan dengan cepat di Samaria dan sampai ke ujung bumi, seperti yang dinubuatkan Alkitab. Gereja Tuhan, yang dimulai di tempat kecil seperti ruang atas Markus, sekarang menyebarkan Injil tidak hanya di Korea, tetapi juga di seluruh dunia di bawah berkat Bapa dan Ibu. Di setiap negara, ada universitas terkenal dan institusi penting untuk bermegah. Jika kalian adalah anggota organisasi semacam itu, orang-orang akan menghormatimu. Siapakah yang paling diiri oleh para malaikat di sorga? Ada tertulis bahwa mereka paling iri kepada umat gereja Tuhan yang menaati perjanjian baru. Mereka tidak iri kepada raja-raja dunia. Mereka tidak iri kepada para sarjana terkenal, maupun para dokter atau profesor terkenal. Yang paling mereka iri adalah para anggota keluarga Sion yang ada di sini hari ini, bukan?
Sebab itu, kalian harus sangat bangga menghadiri gereja Tuhan. Mengapa demikian? Siapa yang telah membangun gereja Tuhan? Yesus sendiri membangunnya 2000 tahun yang lalu pada zaman anak. Tidakkah semua orang Kristen ingin mengikuti dan menghormati Rasul Petrus, Rasul Paulus, dan juga Rasul Yohanes yang menulis kitab Wahyu? Gereja mana yang mereka hadiri? Itu adalah gereja kita. Gereja kita disaksikan oleh Alkitab dan para nabi, dibangun oleh Tuhan sendiri di atas dasar para nabi, dan diberikan ajaran oleh Tuhan sendiri. Kita harus selalu bangga bahwa kita menghadiri gereja ini. Saat menginjil, cobalah bertanya kepada orang-orang, apakah Anda pergi ke gereja? Jika mereka berkata, ya, maka tanyakanlah, apakah gereja Anda dibangun oleh Tuhan? Gereja kami dibangun oleh Tuhan. Apakah Anda tidak penasaran tentang gereja kami? Hari ini, mari kita lihat masalah ini. Alkitab mengatakan bahwa sepanjang hidup kita, pasti akan ada hari-hari perkabungan. Sampai hari perkabungan Yerusalem berakhir, bahkan anak-anaknya tidak akan disambut di dunia ini. Namun, karena hari-hari perkabungan ini sudah dinubuatkan dalam Alkitab, bukankah kita semua harus berjuang untuk mengatasinya dengan aman? Ketika proses ini selesai, Tuhan akan berkata, sudah berakhir hari-hari perkabunganmu. Apa yang Dia ingin berikan kepada kita pada akhirnya? Bukankah ini berarti bahwa Dia akan mengaruniakan kepada kita hari-hari yang penuh kemuliaan dan sukacita? Mari kita lihat nubuat tentang gereja Tuhan dalam 1 Korintus pasal 1. 1 Korintus pasal 1 ayat 2. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat, yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Apakah nama gereja di Korintus? Nama gereja itu adalah gereja Tuhan. Hanya ada gereja Tuhan yang disaksikan dalam Alkitab. Nama itu sangat penting. Gereja Tuhan adalah gereja yang diperintah dan dijalankan Tuhan. Nama gereja itu adalah gereja Tuhan karena dibangun oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, dan dibimbing oleh Tuhan. Jadi, ketika Yesus membangun gereja 2000 tahun yang lalu, Dia menamainya gereja Tuhan. Gereja yang dihadiri oleh Rasul Petrus, Rasul Paulus, Rasul Yohanes, dan semua orang kudus dari gereja mula-mula adalah gereja Tuhan. Mari kita lihat 1 Korintus pasal 11 ayat 20. Mari kita lihat ayat 20. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Nama apa yang tertulis di sini? Gereja Tuhan. Bahkan pada masa gereja mula-mula, beberapa anggota tidak mengikuti peraturan gereja Tuhan, tetapi bertindak menurut keinginan mereka sendiri. Rasul Paulus menulis ini dengan maksud untuk mengatakan, perbuatan seperti itu tidak boleh dilakukan di dalam gereja Tuhan, dan menghinakan gereja Tuhan tidak dapat diterima. Mari kita lanjutkan ke pasal 15. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 9, ada tertulis, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah.
Ketika Rasul Paulus masih menjadi anggota agama Yahudi, dia sangat menganiaya gereja Tuhan. Dalam perjalanan menuju Damaskus untuk menganiaya para anggota, dia menemui cahaya dari langit. Cahaya itu begitu kuat sehingga dia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara dari cahaya itu. Pada waktu itu, nama Rasul Paulus adalah Saulus. Dia mendengar suara Yesus yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus." Jadi, dia menjawab, "Siapakah engkau, Tuhan?" "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Paulus sangat takjub. Sampai saat itu, dia berpikir dia hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi sebaliknya, dia berada di garis depan untuk menganiaya orang-orang yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah sebabnya mengapa Rasul Paulus merenungkan kehidupan masa lalunya. Mari kita lihat ayat 9 lagi. "Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah." Paulus berpikir, ketika aku masih beragama Yahudi, aku sangat menganiaya para anggota gereja Tuhan. Diberi posisi yang berharga dan bahkan gelar seorang rasul, adalah berkat yang Tuhan berikan kepada saya, yang tidak layak saya terima. Di sini, Rasul Paulus menjelaskan riwayatnya yang telah mengganggu dan menganiaya gereja Tuhan, tanpa menyadari kebenaran. Mari kita lihat 1 Timotius pasal 3 ayat 15. Pasal 3 ayat 15. "Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah." Apa itu? Yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Ketika kita melihat semua perkataan ini, apakah nama gereja mula-mula yang dibangun oleh Yesus Kristus? Itu adalah gereja Tuhan. Lalu, di atas dasar apakah gereja Tuhan telah dibangun? Mari kita lihat Efesus pasal 2 ayat 20. Pasal 2 ayat 20. "Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus, di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah, di dalam Roh." Gereja manakah yang dibangun di atas dasar iman para rasul dan nabi, serta kebenaran yang mereka pelajari dan terima? Itu adalah gereja Tuhan. Yesus menetapkannya dengan cara ini. Kristus membangun gereja yang dinubuatkan di seluruh Alkitab, dan yang masa depannya terjamin. Dia bahkan mendirikan gereja Tuhan sebagai tempat yang paling penting untuk keselamatan umat manusia. Oleh karena itu, kita harus selalu berbangga terhadap gereja kita. Mari kita lihat kitab Matius pasal 16 ayat 15. Matius pasal 16 ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Sekarang, mari kita lihat lebih rinci. Ayat 18. "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku." Siapa yang dimaksud dengan aku? Ialah Yesus. Aku akan mendirikan, apa yang akan Dia dirikan? Jemaatku, yaitu gerejaku. Gerejaku itu gereja siapa? Yesus adalah Tuhan Anak menurut Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan. Apa yang tidak akan dilakukan alam maut? Itu tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Yesus sendiri mengakui kewenangan dan kuasa yang dimiliki gereja ini. Dalam semua isi ini di Matius pasal 16, kita dapat melihat bahwa Yesus memberkati Petrus dengan mengatakan, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku." Jika kita menemukan gereja yang dihadiri Petrus, Paulus, dan Yohanes, gereja yang dibangun di atas dasar para nabi, maka kita dapat mengetahui siapa yang mendirikan gereja itu, bukan? 2000 tahun yang lalu, Yesus berkata, "Aku akan mendirikan gerejaku," dan memberi kunci kerajaan sorga kepada Petrus, yang mengenali Tuhan yang datang sebagai manusia. Kita seharusnya bertanya, gereja manakah yang telah menerima kasih karunia dan berkat seperti itu? Kita tidak boleh mengabaikan Alkitab, tetapi dengan hati-hati memeriksa bagian ini. Bukankah luar biasa, jika kita menghadiri gereja yang sama, semuanya, gereja ini, tempat keselamatan dijamin dan kebenaran dijanjikan, tidak lain adalah gereja Tuhan kita. Kita harus menyadari hal ini. Mari kita lihat Lukas pasal 22 ayat 7. Lukas pasal 22 ayat 7. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan." Itu adalah gereja tempat Petrus dan Yohanes mempersiapkan Paskah. Siapa yang menyuruh mereka mempersiapkannya? Tuhan sendiri datang ke bumi ini dalam tubuh dan mengutus Petrus dan Yohanes untuk membuat persiapan. Dengan kata lain, melalui kebenaran, Tuhan sekarang sedang menyingkapkan satu persatu gereja mana yang didirikan di atas dasar para rasul dan para nabi. Saat ini, ada banyak gereja seperti pasir di tepi pantai. Namun, gereja manakah di antara banyak gereja di dunia yang menghargai Paskah, menjunjung hukum kebenaran yang diberikan Tuhan, dan memelihara perintahnya dengan benar seperti yang diperintahkannya? Itu hanya gereja Tuhan. Mari kita terus pelajari firman Tuhan. Ayat 14. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu, sebelum aku menderita." Bukankah makan Paskah berarti merayakan Paskah? Itu karena menurut peraturan Paskah, kita harus makan daging anak manusia dan minum darahnya. Yesus sangat rindu makan Paskah. Gereja yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, haruslah menjadi gereja yang juga rindu merayakan Paskah. Akan tetapi, apakah gereja-gereja lain merayakan Paskah? Tidak ada gereja lain yang merayakan Paskah. Dengan kata lain, bukankah ini membuktikan bahwa gereja-gereja lain bukanlah gereja yang didirikan Yesus, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi? Paskah adalah kebenaran yang Yesus adakan, dan Dia rindu untuk merayakannya. Bukankah itu kebenaran yang hanya dapat ditemukan di Gereja Tuhan Asosiasi Misi Dunia? Mari kita beralih ke ayat 19. Ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Apa yang Yesus katakan? Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ini adalah peraturan, hukum dan perintah yang ditetapkan oleh Yesus. Kebenaran apa yang harus dimiliki gereja yang didirikan oleh Yesus, dihadiri oleh para rasul, dan dibangun di atas dasar para rasul?
gereja tersebut harus memiliki kebenaran Paskah. Hari ini, meskipun ada banyak gereja seperti pasir di pantai laut yang mengaku percaya kepada Tuhan, mereka tidak merayakan Paskah. Mengapa Yesus datang ke bumi ini? Dia berkata bahwa Dia datang untuk menyelamatkan kita. Jika Paskah adalah kebenaran yang tidak ada hubungannya dengan keselamatan kita, apakah ada perlunya rindu merayakannya demikian? Mari kita lanjutkan dengan ayat 20. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, dia mengambil cawan anggur Paskah, sambil berkata, cawan ini adalah, apa itu? Perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan bagi kamu. Apakah nama gereja yang didirikan berdasarkan kebenaran ini? Itu adalah gereja Tuhan. Saya percaya bahwa kalian dan saya harus menjadi orang-orang yang dengan berani menyatakan, ini adalah gereja yang kami hadiri, dan dengan cepat menyebarkan kebenaran ini kepada semua orang di seluruh dunia, sehingga umat manusia dapat dituntun kepada keselamatan. Pada hari Paskah, Yesus berkata, cawan ini adalah darah perjanjianku, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Tidakkah kalian ingat kebenaran yang tertulis dalam Matius pasal 26? Mari kita temukan makna dan arti penting dari upacara ini. Mari kita beralih ke Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 ayat 11. Karena itu ingatlah, bahwa dahulu kamu, sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu, yang dahulu jauh, sudah menjadi dekat. Bagaimana kita telah menjadi dekat? Oleh darah Kristus. Perjanjian kebenaran, yang terhubung dengan darah Kristus, sangatlah penting. Sebelumnya, kita adalah orang asing dan pendatang, tetapi sekarang kita telah menjadi dekat oleh darah Kristus. Mari kita beralih ke ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi siapa? Orang asing dan pendatang. Kamu bukan lagi tamu, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kita adalah anggota-anggota keluarga Tuhan. Melalui darah Kristus, kita menjadi dekat dengan Tuhan. Sejak saat itu, apa yang dikatakan Alkitab tentang kita? Kita adalah keluarga Tuhan. Lalu, bagaimana roti dan anggur Paskah menjadikan kita keluarga Tuhan? Semuanya. Apa yang diwarisi anak-anak dari orang tuanya? Mereka mewarisi daging dan darah dari orang tua mereka. Tuhan menyadarkan kita melalui prinsip jasmani seperti ini. Dia memberi makna pada roti Paskah sebagai dagingnya dan anggur Paskah sebagai darahnya. Oleh karena itu, dengan menerima daging dan darah Tuhan yang kudus, hubungan kita dengan Tuhan terjalin seperti hubungan bapa dan ibu dan anak-anak mereka. Meskipun Tuhan berkata, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah ada gereja saat ini yang merayakan Paskah? Ini benar-benar menakjubkan. Oleh karena itu, Tuhan berkata, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti, kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Kita benar-benar diberkati, persis seperti yang diajarkan Alkitab. Karena kita menerima berkat-berkat sorgawi seperti itu, kita dapat berbicara kepada siapapun dengan penuh percaya diri dan keberanian. Anda pergi ke gereja mana? Saya pergi ke gereja yang didirikan Yesus. Demikianlah, kita harus memiliki kebanggaan dan keyakinan akan gereja kita dan kebenaran. Bukankah itu yang dimaksud dengan iman?
Jika kita tidak beriman kepada firman Alkitab yang dinubuatkan, dan menjadi seperti benih yang jatuh di pinggir jalan atau di tanah berbatu-batu, kita mau tidak mau kita akan berbuat bodoh dan menyesal, sama seperti benih yang menjadi kering dan hangus di bawah terik matahari. Itulah sebabnya Yesus menekankan hal ini dalam Wahyu pasal 3. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Bukankah ajaran Alkitab bahwa kita tidak boleh melakukan kebodohan, dengan menganggap remeh kebenaran hebat ini, dan membuangnya seperti Esau? Tuhan mendirikan gereja di bumi ini dengan tujuan besar untuk menyelamatkan dunia. Untuk alasan ini, sebelum dia naik ke sorga, dia mengajukan sebuah permintaan kepada murid-muridnya. Apa yang dia katakan harus kita lakukan sampai dia datang kembali? Beritakanlah Injil ini di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dia bermaksud bahwa satu-satunya cara bagi kita untuk diampuni dari semua dosa yang kita lakukan di sorga, adalah dengan menerima dan percaya kepada Injil. Mari kita tegaskan perintah Yesus dalam kitab Matius pasal 28. Mari kita lihat Matius pasal 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Tugas gereja Tuhan, yang dibangun di atas dasar para rasul dan didirikan oleh Tuhan, adalah untuk mengajarkan dengan benar semua kebenaran ini. Apa itu keselamatan, apa itu sorga, dan apakah neraka itu ada atau tidak, kepada jiwa-jiwa malang yang hidup tanpa mengetahui semua ini, dan membimbing mereka agar hidup dengan benar, tulus dan bajik selama hidup di dunia ini. Yesus memerintahkan gerejanya untuk mengajar umat manusia, bahwa kehidupan duniawi diberikan kepada mereka, agar mereka bertobat dan diampuni atas semua dosa yang telah mereka lakukan di sorga, supaya mereka dapat hidup dengan bersyukur kepada Tuhan, memuliakannya, dan memujinya setiap hari. Sebab itu, kita harus mengajarkan hal ini kepada semua orang di dunia yang belum mengetahuinya. Beberapa orang tidak percaya meskipun saya telah mengajarkannya. Mereka menatap saya dengan mata yang aneh. Semuanya, kita hanya melakukan pekerjaan Tuhan, entah orang lain melihat kita dengan mata yang aneh atau mata yang sambut. Bukankah ada tertulis bahwa Tuhan akan membalas setiap orang menurut perbuatan mereka, pada hari ketika pekerjaan Tuhan yang mulia diselesaikan? Ketika kita melihat Matius pasal 24 ayat 14, apa yang dikatakannya tentang Injil Kerajaan? Dikatakan bahwa itu akan diberitakan di seluruh dunia. Itu pasti akan diberitakan di mana-mana melalui bibir siapapun. Injil kita tidak akan pernah gagal. Karena itu, marilah kita selamatkan dunia dan pimpinnya dengan benar melalui Injil ini. Saya berharap bahwa semua anggota keluarga Sion kita akan selalu bersyukur dan memuliakan Tuhan Elohim di gereja yang Tuhan dirikan. Jika kita tidak mengambil tindakan, dunia tidak bisa diselamatkan. Tuhan telah menunjuk hanya satu gereja yang dapat menyelamatkan dunia. Gereja apa itu? Gereja Tuhan Asosiasi Misi Dunia. Untuk alasan ini, Tuhan mendirikan Gereja Tuhan pada tahun 1964. Ketika beribadah di tempat kecil seperti kamar atas Markus, dia selalu menekankan, Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Mari kita renungkan sekali lagi ajaran-ajaran ini, yang telah diberikan Bapa kita dengan penuh kuasa. Dengan segenap hati dan pikiran kita, mari kita lakukan yang terbaik, kumpulkan kekuatan. Mari kita juga banyak perlihatkan kemuliaan Tuhan. Hanya gereja Tuhan yang memelihara Paskah, hari Sabat dan semua peraturan perjanjian baru, persis seperti yang diperintahkan Tuhan. Ini adalah satu-satunya gereja
yang segala sesuatunya selaras sempurna dengan Alkitab. Lalu, mengapa orang-orang memfitnah dan menentangnya? Pada saat kedatangan Yesus yang pertama, gereja Tuhan juga difitnah. Bukan karena anggota gereja Tuhan melakukan perbuatan jahat. Sementara yang lain merayakan Paskah dengan mengorbankan anak domba, Yesus mengumumkan perjanjian baru melalui roti dan anggur Paskah. Pada hari Sabat, sementara yang lain tidak melakukan apa-apa, murid-murid Yesus memetik bulir gandum, menggosoknya di tangan mereka, dan memakannya, dan Yesus sendiri menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat." Dia hanya memberikan ajaran yang tepat kepada kita. Meskipun mereka bermulut, mereka tidak bisa berkata apa-apa. Dengan demikian, dia memimpin gereja mula-mula. Pada abad keempat, setan mengubah waktu dan hukum yang ditetapkan seperti yang telah dinubuatkan Alkitab. Karena itu, untuk menyelamatkan umat manusia untuk kedua kalinya, Bapa Sorgawi dan Ibu Sorgawi datang ke Korea, di ujung bumi di timur, dan memulihkan kebenaran, serta memimpin gereja menurut hukum perjanjian baru. Paskah yang diajarkan, bukanlah hukum perjanjian lama. Apakah Yesus adalah seorang tokoh dalam perjanjian lama? Dalam perjanjian baru, apa yang Yesus katakan tentang merayakan Paskah? Dia sangat rindu merayakannya. Apa yang Yesus katakan tentang mereka yang berseru kepadanya Tuhan, Tuhan, tetapi tidak mengikuti teladannya? Kamu memuliakan aku dengan bibirmu dan beribadah kepadamu dengan bibirmu, tetapi apa sebenarnya hati mereka? Dia berkata, hatimu jauh daripadaku. Itulah sebabnya dia berkata, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Namun, apa yang akan dikatakan Bapa dan Ibu kepada semua anak Sion? Anak-anakku yang terkasih, aku telah melihat kalian dari sorga, dan aku telah melihat bagaimana kalian berupaya menaati perintahku dan mengikuti firmanku, meskipun dunia menghina, mengejek, dan menganiaya. Karena itu, hendaklah kalian masing-masing diberkati menurut perbuatanmu. Bukankah itu membuat hati kalian berdebar-debar saat memikirkan hal ini? Dengan sedikit usaha dan kekuatan, semoga semua anggota keluarga Sion kita siap menyambut Bapa kita. Saya dengan tulus meminta agar kalian masing-masing mengabdikan dirimu untuk menyebarkan Injil Kerajaan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dengan ini, saya hendak mengakhiri khotbah hari ini. Terima kasih banyak.